Untuk mengulas penangkapan petinggi Koalisi ASI Menyelamatkan Indonesia sudah bergabung dengan Koordinator Divisi Hukum kami, Abdullah Al-Katiri, dan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Doni Gahral Adian. Kita juga sudah berupaya mengundang Karopenmas Polri Brigjen Pol Alwi Setiono, namun hingga saat ini belum mendapat respon. Kita ke Al-Katiri terlebih dahulu. Pak Al-Katiri, bagaimana terkait penangkapan anggota kami? Apakah ada follow up-nya lebih lanjut? Terima kasih. Selamat sore. Ya, hari ini kami tim hukum dari advokasi kami lagi berada di Bareskrim, dan kami barusan mendampingi Bapak Anton Permana. Pak Anton Permana, yang mana kami juga tim hukumnya Syahganda. Pak Al-Katiri. Baru saja Pak Syahganda Nainggolan ditetapkan sebagai tersangka. Dan Pak Johmur Hidayat ditetapkan sebagai tersangka. Tanggapannya, Pak? Halo? Pak Al-Katiri. Bentar. Pak Al-Katiri, bisa mendengar kami? Bisa. Baik, Pak Al-Katiri, baru saja Pak Johmur Hidayat dan Pak Syahganda Nainggolan ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Tanggapannya, Pak? Ya memang kita juga bingung juga ya kenapa harus ditersangkakan ya. Masalahnya selama kita mendampingi itu tidak ada perbuatan melawan hukum ya yang menurut kami yang dilakukan oleh mereka. Yang mana mereka dikenakan undang-undang ITE, ya kan? Undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang junto nomor 19 2016, khususnya pasal 28 ayat 2, yang mana di situ ada dikatakan ujaran kebencian atau menyebarkan ujaran kebencian, dan juga dikenakan juga Undang-Undang nomor 146 yaitu pasal 14 ayat 1 dan 14 ayat 2. Kemudian pasal 15 yang mana menyebarkan hoax atau kebohongan yang menyebabkan gantinya. Oke. Baik. Pak Al-Katiri, nanti kami akan lanjutkan dengan Anda. Saya ke Pak Doni Garhal terlebih dahulu. Pak Doni, terkait dengan penangkapan beberapa anggota dan juga pimpinan kami. Ada yang bilang ini adalah penggiringan opini, pembentukan opini publik dan lain sebagainya. Tanggapan dari Istana seperti apa? Tidak ada sama sekali yang disebut sebagai penggiringan opini ya, atau penggalangan opini ya, atau upaya mendiskreditkan satu kelompok begitu. Ini proses hukum yang biasa begitu ya, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bila mana ada dugaan tindak pidana, maka akan diproses secara hukum ya, dan pasti ada alat bukti yang sudah diperoleh oleh kepolisian begitu ya. Nanti tentu saja akan diproses lebih lanjut ya, apakah ini akan lanjut pengadilan begitu ya. Nah, artinya apa? Artinya jangan karena kemudian ini menyangkut sebuah organisasi yang sekarang sedang kritis terhadap pemerintah, lalu tindakan kepolisian ini dianggap sebuah upaya pembungkaman atau kriminalisasi atau sebuah tindakan politis gitu ya. Ini proses hukum yang biasa. Semua warga negara sama di mata hukum, apabila melanggar saja akan diproses. Begitu. Baik, saya kembali ke Pak Al-Katiri. Sudah bergabung bersama kami kembali, Pak Al-Katiri. Pak Al-Katiri. Iya, terima kasih. Baik, Pak Al-Katiri barusan menurut pelanggaran Iya, baru saja menurut Pak Doni Garhal tidak akan ada penangkapan. Perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Baik, Pak Al-Katiri, barusan menurut Pak Doni Garhal bahwa polisi tidak akan memproses secara hukum, tidak akan menangkap.
ataupun tidak akan menjatuhkan status sebagai tersangka jika memang tidak ada pelanggaran hukum. Boleh Bapak jelaskan terkait dengan anggota kami dijerat Undang-Undang ITE, menurut polisi apa kesalahannya, Pak? Iya. Ya. Saya perlu luruskan dulu ya. Bukan tidak ada status tersangka dan ditangkap jika tidak ada perbuatan melawan hukum. Faktanya kami di lapangan, kami lawyer Pak, advokat, kami banyak melakukan pembelaan di persidangan beberapa kali yang sudah dinyatakan tersangka dan sebagainya. Faktanya di persidangan dapat kami patahkan. Tidak ada bukti, tidak ada fakta lapangan, dan bahkan pelapornya itu sendiri tidak memahami apa yang dilaporkan. Biasanya itu model A ya, model A itu yang pelapornya dari pihak kepolisian sendiri, yang mana begitu kita tanyakan apa kesalahannya, ya nggak tahu, saya perintah atasan, begitu aja jawabannya. Jadi kalau ditanyakan saya banyak, seperti beberapa tahun yang lalu ada peristiwa Sarasen itu yang menggemparkan bahkan di LC 2 kali itu bahkan. Baik, kita akan lanjut lagi perbincangan kita mengenai penangkapan petinggi kami. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami pemirsa di Ayu Sore.